berganti tahun, abad berganti abad, candi-candi ini masih tetap tegak berdiri. Di mata para penghikmat sejarah dan kebudayaan Jawa, candi-candi ini tak hanya menjadi pembawa kabar dari masa lalu tentang warisan peradaban yang tinggi. Candi-candi ini juga merupakan jejak pengetahuan tentang Jawa, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat. Halo teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar dengan menyimak sebuah tayangan tentang kebudayaan Javanologi dan Ronggo Warsito. Yuk kita simak bersama sambil siapkan alat tulismu untuk menjawab pertanyaan nanti ya. Bejo-bejane kang lali luwe bejo kang eling lawas. Segenap pencapaian kebudayaan dan kesusastraan Jawa tidak diraih begitu saja dalam waktu yang singkat. Prosesnya dapat dilacak hingga Majapahit bahkan era sebelumnya. Dalam titian waktu, Mataram merupakan puncak dari kejayaan kebudayaan dan kesusastraan Jawa. Jawa pernah mengalami masa gemilang, ya. Mulai dari zaman Majapahit. Nah itu kemudian ada krisis dan kemudian akhirnya berdiri Mataram. Nah saya itu Mataram lebih melihat ke dalam. Ya. Nah waktu itulah mulai sebenarnya ya dugaan saya dan pikiran saya proses pemurnian peningkatan untuk kebudayaan Jawa. Nah itulah apa yang dikatakan mulai periode yang disebut oleh orang asing the Byzantine period of the Japanese history. Jadi zaman Bizantium dari sejarah Jawa ketika Jawa lebih sibuk memperhalus kebudayaannya. Nah, itulah baru mulai sebenarnya bahasa Jawa bertingkat-tingkat itu. Dulu bahasa Jawa satu saja. Penghalusan kebudayaan pada zaman Mataram berdampak pula pada aspek ekonomi. Orang-orang Jawa yang sebelumnya banyak menjadi nelayan dan pedagang, kini beralih menjadi petani. Disinilah dimulai era Jawa yang agraris. Salah satu indikator perubahan zaman itu nampak pada Pranoto Mongso. Bentuk formal penanggalan Jawa ini mulai diperkenalkan sejak akhir abad ke-17. Kalender ini merupakan panduan bagi para petani dalam mengerjakan sesuatu agar tak mengalami kerugian. Dari sinilah waktu waluku atau membajak sawah ditentukan. Akan tetapi, penanda bagi para petani dan Jogja dan Surakarta malah pecah dengan Mangkunegoro, Mangkunegaran dan pemerintahan kolonial yang sangat buruk. Pemerintah kolonial menekan petani dengan memaksa menanam hasil komoditas yang seluruhnya harus disetorkan kepada pemerintah. Ditambah dengan para pejabat lokal yang haus akan harta dengan menjilat penguasa, menyebabkan rakyat miskin menderita kelaparan yang menjurus pada meningkatnya angka kematian. Setelah Mataram pecah, Mataram pecah dari hal tersebut ternyata menguras habis kekuatan ekonomi pemerintah Belanda itu. Nah untuk mengatasi itu semua Belanda. Kemudian 19 terakhir Jogja juga dipotong dengan Paku Alaman ya. Itu Jawa makin lihat ke dalam. Dan lagi juga Jawa yang berkeliaran sudah tidak ada lagi. Dulu waktu perang di Diponegoro itu sebagian besar mungkin di Diponegoro itu orang berkeliaran keliling itu. Kemudian setelah Belanda berkuasa ya, Jawa itu kan dikenakan kultur stelsel harus menetap. Memang pada pertengahan abad ke-19 terjadi perang yang begitu banyak ya, tidak hanya di Jawa, di Sumatera Barat ada perang Patri, di Jawa Tengah, di Jawa lah itu ada perang Diponegoro, dan juga ada gejolak yang luar biasa di Belanda juga ya, di dalam negeri, sehingga bisa kita dipahami oleh beberapa ahli sebagai istilah tanam paksa.
memang kultur stelsel itu dia mempunyai satu program yaitu kultur stelsel, yaitu sebetulnya semacam peraturan di bidang pertanian ya, dan kemudian kebutuhan untuk mencukupi biaya perang mereka. Selama 19 di Jawa itu banyak sekali pemberontakan. Tidak hanya diperuntukkan untuk mengembalikan kekuatan ekonomi Belanda yang pada saat Hindia Belanda yang pada saat itu memang betul-betul bankrupt, bangkrut mereka oleh karena kebutuhan. Tidak hanya di Ponorogo itu perang besar, tapi sesudah itu masih hampir tiap tahun sampai akhir abad 19 sampai tahun 20 sampai tahun 10 itu sudah perang itu. Ini pemberontakan desa. Itu sebagian besar dipimpin oleh para ulama desa. Jadi yang kira kecil adanya perang terbuka antara pemerintah kolonial Belanda dengan para pribumi Jawa, maka dibentuklah satu lembaga yang dinamakan 900 masih ada satu di sana berontak-berontak. Nah, untuk mengatasi itu, untuk mengatasi adanya konflik-konflik dan memperkurangi konflik. Yang kedua, memberikan bekal kepada para administrasi pada pegawai Belanda yang bekerja di Jawa. Kan Head Institute for the Javaanstaal itu sebagai lembaga yang bertujuan untuk mengetahui. Jadi Javanologi adalah set pengetahuan dan keterampilan tentang kebudayaan Jawa. Itu arti Javanologi. Di dalam pemahaman dengan terhadap kebudayaan lokal yang baik, itu diharapkan mampu mengurangi konflik. Itu sebenarnya tujuan awal daripada lembaga itu. Bekjo bekjan